CCTV One di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, dalam kesempatan ini Ahok juga memaparkan capaian dan visi misinya mengenai transportasi di DKI Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hari ini mengunjungi kantor redaksi TV One di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ahok langsung disambut pimpinan redaksi TV One Karni Ilyas, wakil pemimpin redaksi TV One Toto Suryanto, dan beserta jajaran redaksi TV One. Dalam pertemuan ini, calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama memaparkan capaian dan visi misinya mengenai transportasi di ibu kota Jakarta yang semakin membaik. Kenapa mesti tap keluar? Supaya bisa dia naik dari Jempol, dia turun di Kelingking. Tiap hari mirip nih. Kita langsung cek aja, ada nggak bus jurusan Jempol ke Kelingking? Kalau nggak ada, berarti dia mampir di Telunjuk. Kalau nggak ada Telunjuk ke Kelingking, ke Tengah lagi, ke Manis lagi. Ini beratnya nih, turun bikin penuh halte. Nah kita kan bikin jurusan langsung Jempol ke Kelingking, supaya orang merasa naik busnya enak. Tidak hanya itu, Ahok juga menambahkan bahwa setiap bus Transjakarta memiliki CCTV untuk membuat nyaman para penumpangnya sehingga mereka berpindah dari mobil pribadi ke kendaraan umum. Dari Jakarta, Stefani, Doni Aditya, TV One mengabarkan. PricewaterhouseCoopers meramalkan 32 negara akan menggerakkan ekonomi global pada tahun 2050 nanti. Ke-32 negara ini punya kapasitas ekonomi hingga 85% produk domestik bruto PDB global. 10 negara diantaranya diprediksi akan menjadi raksasa ekonomi dunia. Di manakah posisi Indonesia? Apakah Indonesia akan bicara di panggung ekonomi global? 33 tahun dari sekarang, berikut fakta dan datanya. Dalam laporan berjudul The Long View, How Will the Global Economic Order Change by 2050, PricewaterhouseCoopers mengukur kemajuan ekonomi di lebih dari 10 negara melalui prediksi produk domestik bruto dan paritas daya beli atau purchasing power parity. Menurut lembaga konsultasi ekonomi internasional ini, Indonesia dan negara berkembang yang tergabung dalam Emerging Seven atau E7 akan menjadi motor ekonomi global. Ekonomi negara E7 akan mampu tumbuh rata-rata 3,5% selama 30 tahun mendatang. Angka ini lebih besar dibanding perekonomian negara maju yang hanya tumbuh 1,6% dalam 30 tahun mendatang. Siapa saja raksasa ekonomi dunia di tahun 2050 nanti? Di posisi 10 ditempati Inggris dengan PDB 5,37 triliun dolar Amerika Serikat. Perekonomian Inggris tumbuh lebih tinggi dari perakiraan Badan Resmi Statistik dalam laporan 3 bulan terakhir di 2016. Produk domestik bruto Inggris tercatat meningkat sebesar 0,7%. Di posisi ke-9 ada Jerman dengan prediksi PDB mencapai 6,14 triliun dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Jerman didukung menguatnya pasar domestik, upah dan gaji yang diproyeksikan naik 2,7%. Jepang berada di peringkat 8 dengan total PDB mencapai 6,78 triliun dolar Amerika Serikat. Di posisi ke-7, Meksiko dengan produk domestik bruto 6,86 triliun dolar Amerika Serikat. Meski sempat mengalami pelemahan ekonomi hingga 6,8% di 2009, Meksiko menunjukkan reformasi ekonomi. Negara terdekat Amerika Serikat ini diperkirakan memetik buah reformasi ekonomi tahun 2050 nanti. Kita beralih ke posisi 6. Posisi ini ditempati oleh Rusia. Kapasitas ekonomi Rusia diprediksi akan berada di level 7,13 triliun dolar Amerika Serikat tahun 2050 mendatang. Salah satu yang menggerakkan ekonomi Rusia adalah cadangan sumber daya alamnya. Faktanya, Rusia adalah negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia. Di posisi 5 ada Brazil dengan PDB 7,54 triliun dolar Amerika Serikat. Brazil mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan di antara negara lain di dunia. Saban tahun ekonomi Brazil bisa tumbuh 5%. Kabar baiknya Indonesia diprediksi punya PDB 10,5 triliun dolar Amerika Serikat. Jika dikali kurs rupiah yang sebesar 13 ribuan per dolar Amerika Serikat, kapasitas ekonomi kita di tahun 2050 nanti setara dengan 136 ribuan triliun rupiah.
Wow, ini menempatkan negara kita di urutan 4 raksasa ekonomi dunia. Menggusur posisi Italia dalam kurun waktu 10 hingga 35 tahun mendatang. Untuk mencapai PDB hingga 10 triliun dolar Amerika Serikat tentu bukan hal gampang. Sejumlah hal ini menurut PricewaterhouseCoopers menjadi syaratnya. Pertama, pertumbuhan penduduk setahun hanya 0,6%. Kedua, pendapatan per kapita naik 3,1% setahun. Dan terakhir, ekonomi tumbuh antara 6 hingga 7%. Itu tadi masih di atas kertas. Bagaimana kinerja ekonomi Indonesia di lapangan nyata? Menengok pertumbuhan ekonomi kita sejak tahun 2013, agaknya kita belum cukup untuk senang. Jika di tahun 2013 ekonomi kita tumbuh 5,58%, mulai tahun 2014 ekonomi Indonesia cenderung melemah. Tahun 2014 kita hanya tumbuh 5,02%, lalu turun lagi ke level 4,88% di tahun 2015. Dan terangkat lagi di tahun 2016 dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Pada tahun 2016, total produk domestik bruto atau PDB Indonesia di level 12.406 triliun rupiah. Dan PDB per kapita mencapai 47,96 juta rupiah atau setara 3.605 dolar Amerika Serikat. Artinya perlu kerja berlipat untuk nangkring sebagai 4 besar raksasa ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang. Lalu siapakah 3 negara di atas Indonesia? Amerika Serikat diprediksi nyaman di peringkat 3 dunia. Besar PDB negeri Abang Sam ini di tahun 2050 nanti akan melompat menjadi 34,1 triliun dolar Amerika Serikat. Mulai kuartal ketiga 2016 lalu, ekonomi Amerika menunjukkan geliat positif. Entahlah jika kebijakan Presiden protektif Donald Trump nanti memutar haluan ekonomi Amerika Serikat. Di posisi kedua ditempati India dengan PDB sebesar 44,13 triliun dolar Amerika Serikat. Republik Federal di Asia Selatan ini adalah the Big Four dalam percaturan ekonomi dunia. Ekonomi India dalam dekade ini menurut IMF tumbuh hingga 5,8%. Dan siapakah yang berada di puncak piramida? Tak lain adalah Tiongkok. Negeri ini benar-benar menjadi naga dalam percaturan ekonomi dunia. Di tahun 2050 nanti, Tiongkok diprediksi akan memimpin ekonomi global dengan PDB meroket ke level 58,50-an triliun dolar Amerika Serikat. Sebuah lompatan yang fantastis. Siapa sangka Tiongkok yang di masa Mao Zedong menderita kelaparan akan menjadi salah satu negara adidaya. Selama dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sempat di atas 2 digit dengan rata-rata 10% per tahun. Pemirsa, perwakilan Polri menyerahkan pedang pemberian Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nantinya KPK akan menentukan ada tidaknya unsur gratifikasi dalam pemberian pedang ini. Pedang diserahkan ke KPK oleh Kabak Penum Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul dan Koordinator Sekretaris Kapolri Kombes Pol Dadang Hartanto. Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif memastikan pihak gratifikasi KPK akan melakukan pengecekan terhadap pedang setinggi 1 meter tersebut. Proses pengecekan membutuhkan waktu 10 hingga 15 hari. Selanjutnya KPK akan melaporkan apakah pedang bisa disimpan Polri atau harus diletakkan di museum. Mengenai keaslian apakah ini emas atau hanya berwarna emas, nanti akan dicek oleh staf-staf dari gratifikasi. Untuk sementara nilainya sekitar segitu, biasanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 hari untuk menyelesaikan laporannya. Dan setelah kita teliti, baru kita akan menyampaikan surat kepada Mabes Polri apakah bisa dikelola sendiri atau disimpan di museum atau dikembalikan. Nanti kita serahkan dan mungkin nanti Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud memperpanjang masa liburnya di Bali. Semula Raja Salman berencana hanya menghabiskan waktu libur hingga 9 Maret yang kemudian diperpanjang sampai 12 Maret.
Pihak Kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia melayangkan surat resmi kepada pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai rencana perpanjangan masa liburan Raja Salman itu oleh pihak Kemenlu, kemudian ditembuskan kepada pihak-pihak terkait termasuk Polda Bali. Sementara itu, menurut General Manager Angkasa Pura I, Yanus Suproyogi, pihaknya telah mendapatkan konfirmasi terkait perpanjangan masa libur dari Raja Salman hingga 12 Maret mendatang. Mengingat pesawat dari Kerajaan Arab Saudi tetap berada di Bandara Ngurah Rai. Sementara itu, sistem pengamanan di perairan Nusa Dua Bali diperketat. Aparat TNI Angkatan Laut setiap saat melakukan patroli laut di perairan Nusa Dua Bali di dekat Hotel St. Regis yang menjadi lokasi penginapan Sang Raja. Menurut informasi yang kami terima bahwa Raja Arab akan extend ya di sini selama kalau nggak salah sampai tanggal 12 yang rencana tanggal 9. Terkait dengan parkir pesawat kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena kita sudah menempatkan beberapa cadangan tempat parkir yang ada di selatan. Jadi seandainya itu katakanlah tidak sesuai dengan schedule yang awalnya tanggal 9 menjadi 12 itu tidak. Kunjungan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan di Pulau Dewata, Bali menuai dampak positif bagi peningkatan pariwisata. Ya, selengkapnya akan disampaikan oleh Vera Bahaswan yang akan melaporkan langsung dari Bali. Vera, berapa besar dampak kunjungan Raja Salman bagi pariwisata di Bali? Ya, Zilvia dan juga Ade, seperti yang kita ketahui ada 1.500 rombongan yang dibawa oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk berlibur di Pulau Dewata, Bali sejak tanggal 4 hingga rencananya sampai tanggal 9 nanti. Namun ada informasi yang kami peroleh, ini rencana kunjungan dari Raja Salman beserta rombongan ini akan diperpanjang hingga tanggal 12 Maret mendatang. Namun untuk kepastiannya kami belum mendapatkan informasinya. Dan sementara itu berdasarkan pernyataan dari Ketua ASITA yaitu Asosiasi Tour and Travel Agent Indonesia menyatakan bahwa selama Raja Salman berkunjung ke Pulau Dewata Bali berserta rombongannya ini telah memberikan dampak bagi peningkatan pariwisata yang ada di Pulau Dewata yaitu mencapai 3 hingga 4%. Dan ini dimungkinkan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2017 mendatang, yaitu hingga minimal 59% seperti yang terjadi pada tahun 2015 hingga 2016 kemarin. Dan diperkirakan ini sejumlah 48.000 jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya dari Timur Tengah. Namun jumlah ini masih sedikit jika dibandingkan dengan para wisatawan yang berkunjung dari Cina. Karena untuk wisatawan Cina ini menduduki peringkat pertama untuk jumlah wisatawan terbanyak yang berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Sementara untuk dari Timur Tengah ini hanya belum mencapai di 10 besar peringkat terbanyak yang berkunjung ke Pulau Dewata. Zilvia. Ya, Vera, dari pantauan Anda bagaimana antusiasme warga dalam menyambut Raja Salman? Ya, Zilvia, kunjungan dari Raja Salman beserta rombongannya ini memang menarik perhatian para warga Bali maupun juga wisatawan yang sedang berkunjung ke Pulau Dewata. Terbukti sejak kedatangan dari Raja Salman ke Pulau Dewata, Bali, ini sejumlah masyarakat berdatangan ke Bandara Ngurah Rai untuk menyaksikan langsung iring-iringan kedatangan dari Raja Salman. Tidak kalah seperti yang terjadi penyambutan yang ada di ibu kota maupun juga di Bogor. Sementara itu para wisatawan yang sedang berkunjung di beberapa lokasi wisata yang ada di Pulau Dewata pun tidak merasa terganggu dengan kedatangan Raja Salman yang diperkirakan memang ini akan menutup sejumlah akses yang ada di Pulau Dewata, Bali. Namun mereka mengaku bahwa tidak merasa terganggu karena memang hingga saat ini beberapa lokasi wisata ini tidak akan ditutup jika Raja Salman beserta rombongan berkunjung ke sana.